Kami ulangi kembali untuk teman-teman, silakan untuk maju mengisi saf-saf yang kosong di depan. Yang di belakang. Baik, kami ulangi kembali. Ikhwah yang berada di belakang, yang merasa mahasiswa, silakan maju ke depan. Isi saf-saf yang kosong. Sampai kapan kita begini terus kah? Isi saf-saf yang kosong. Ya, ikhwah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, dengan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami akan melanjutkan materi tersebut. Kepada Qori, kami persilakan. تفضل. الحديث الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليه. Nah, hadis tentang memakai sandal ternyata bukan hanya satu. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Hadis tentang memakai sandal juga masih dibahas dalam hadis ke-13 ini. Larangan berjalan dengan satu sandal. Rasulullah mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Kalau kalian berjalan, jangan hanya pakai satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an, hendaknya kedua kakinya pakai dua-dua sandalnya. Au liyakhla'huma jami'an, atau kalau hanya satu yang bisa dipakai, sekalian dilepas kedua-duanya. Hadis ini ayuhal ikhwah menunjukkan akan fungsi sandal bagi kaki. Fungsi sandal bagi kaki adalah melindungi kaki kita dari duri, melindungi kaki kita dari panas, melindungi kaki kita dari hal-hal yang berbahaya di tempat pijakan-pijakan kaki kita. Maka ketika berjalan kita dianjurkan untuk mengenakan pelindung kaki. Mengenakan sepasang sandal adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada yang tahu ayatnya tentang pakai sandal di dalam Al-Qur'an? Yaitu surah Thaha ayat 12. Ayat ada di sana. Surah Thaha ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ayat ini berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di bukit Tua. Allah menyebutkan, ayuhal ikhwah, antum melihat lafaz-lafaz Al-Qur'an, dia hanya lafaz biasa tapi itu terkandung nilai-nilai akhlak di dalamnya. Seperti na'alaika di dalam ayat ini hanya seperti kalimat lewat saja. Tapi ketahuilah Al-Qur'anul Karim semua kalimat-kalimatnya mengandung mukjizat dan pelajaran serta hikmah. Maka ketika Allah mengatakan akhlaqna 'alaika, kita ambil pelajaran bahwasanya para nabi seperti Nabi Musa alaihi salam pun pakai sandal. Ini menunjukkan akan keutamaan memakai sandal. Ini adalah akhlak para nabi untuk melindungi kaki-kaki mereka. Begitu pula dalam ayat yang berbicara tentang marahnya Nabi Musa setelah pulang dalam tahanusnya. Dia pulang kembali dari tahanusnya, mendapatkan kaum Bani Israel sudah kafir. Maka Nabi Musa melakukan apa? Menarik jenggotnya Harun. Lalu memarahi Harun, kenapa umat sudah seperti ini? Apa Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat Al-Qur'an? Harun berkata, "Ya ibna ummah la ta'khudz bilihiyati." Gitu ya.
La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. La ta'khudh bi lihyati itu adalah dalil bahwasannya lihyah, jenggot, adalah perkara yang disunnahkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Bahkan jika kita lihat di zaman kita sekarang, di yang bagi-bagi rezeki di dalam agama, di malam Valentine, apa namanya, yang 25 Desember itu, santer kelas ya, itu ada jenggotnya tidak? Berjenggot. Saulin yang menjadi suhu terbesarnya berjenggot. Berarti orang baik adalah berjenggot. Orang yang buruk yang tidak berjenggot. Nah, bahkan para ulama di dalam kitab-kitab mereka mengatakan kita dianjurkan tundukkan pandangan dari orang yang tidak berjenggot, seakan-akan mereka seperti perempuan. Nah, baik. Karena waktu kita terbatas ayyuhal ikhwah, maka kita ringkas-ringkas saja. Hadis ini mengandung larangan membiarkan salah satu kaki tanpa alas kaki, sedangkan kaki yang lainnya menggunakan alas kaki, menunjukkan akan keadilan Islam. Sampai pada kaki kita pun kita harus adil. Jika misalnya sandal kita putus sebelah, tidak bisa kita jalan dengan sandal yang putus itu, maka sekalian harus dilepas dua-duanya supaya kaki bisa merasakan keseimbangan antara kanan dan kiri dalam kepanasan. Misalnya, harus seimbang, harus adil. Jika dalam hal kecil seperti itu kita disuruh adil, maka di dalam Islam, dalam perkara-perkara yang lebih besar, kita lebih harus adil dari itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang keadilan. Surah An-Nisa 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih." Al-hukm bil 'adl laysa faqat fi al-umur al-kabira fi ad-dawlah aw fi al-intiqabat wa ghair dhalika, bal al-umur al-'adl yakunu fi an-na'lain. Imam At-Tahawi menerangkan bahwa salah satu sebab larangan dari berjalan dengan satu sandal ini merupakan perbuatan syaitan, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah." Kita ringkas-ringkas saja. Hadis ke-14. Tafadhal. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Muttafaqun alaih. Larangan mengenakan pakaian isbal. La yanzurullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat ila man jarra thawbahu khuyala, bagi orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, khuyala, karena sombong. Apakah hanya karena sombong lalu dia dihukumi isbal, atau tanpa sombong pun masuk dalam isbal? Mari kita lihat penjelasannya. Kesempurnaan akhlak Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia hingga pada hukum pakaian. Pada hukum pakaian, seorang muslim dibimbing untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksud dari la yanzur di awal ayat ini, la yanzurullah. Maksud dari la yanzur maksudnya bukan Allah tidak melihat, Allah buta, tidak. Tapi la yanzur yaitu la yanzuru bi nazratir rahmah yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada hamba itu bi nazratir rahmah, dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat. Maka karena Allah tidak kasihi dan sayangi hamba yang seperti itu, yang panjang pakaian yang di bawah mata kaki, maka dia terancam dengan api neraka, waliyadzubillah. Di antara hukum yang berkaitan dengan pakaian adalah perkara isbal. Dalam perkara isbal ini langsung saja kita lihat pada halaman berikutnya 38. Para ulama membagi hadis-hadis isbal dalam beberapa bagian. Pertama, isbal dalam salat. Isbal dalam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man asbala izarahu fi salatihi khuyala, falaysa minallahi fi hillin walal haram." Barang siapa yang isbal, memanjangkan pakaiannya hingga melewati mata kaki dalam salatnya, dalam salat, karena sombong, maka Allah tidak menghalalkan baginya surga dan tidak mengharamkan neraka untuknya. Berarti ada kesempatan dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Yang kedua, isbal tanpa disertai rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asbala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa yang dipakai dari pakaian yang terjulur ke bawah mata kaki, fa finnar, maka ancamannya adalah neraka. Tidak ada kata khuyala di dalam hadis tersebut.
Dalam hadis ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, kurang lebih ada 6 hadis yang tanpa menyebutkan khuyala, tanpa menyebutkan sombong, sudah cukup pakaian itu dikatakan isbal walaupun dia tidak sombong. Karena hal itu sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi sudah bersabda, lalu dia tidak taat, seakan dia sombong untuk menerima syariat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita percepat saja. Isbal yang disertai rasa sombong. Dalam hadis-hadis berikut ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanzurullahu ila yaumil qiyamah ila man jarra izarahu bataran. Bataran yakni khuyala. Hadis sahih rawahul Bukhari. Dalam hadis yang lain muttafaqun alaihi, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Jadi ada beberapa hadis-hadis yang kita lihat di sini. Ada yang pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Ada yang terancam dengan api neraka tapi tanpa khuyala. Maka bagaimana mengkompromikan antara hadis-hadis yang seakan-akan bil zahir ka'annahu mutadaddan atau mutadad ba'dhuha ba'dhan. Bagaimana mengkompromikan hadis-hadis tersebut? Maka para ulama mengambil jalan kompromi berdasarkan dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan di atas. Mereka memiliki dua pendapat dalam masalah isbal. Pendapat yang pertama, isbal itu terlarang secara mutlak. Isbal memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, baik itu pakaian celana panjang, saub, pakaian apa namanya ini? Ya, saub, antum tahu saub yang dari atas ke bawah, jubah, atau yang lainnya, sarung misalnya. Maka pendapat yang pertama, isbal itu terlarang secara mutlak, baik dilakukan dengan sombong atau tidak sombong. Pendapat ini diusung oleh beberapa ulama seperti Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, Al-Qadhiyyat, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dalil-dalil mereka seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu banyak dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasannya innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu yaumal qiyamah tanpa khuyala. Kemudian pendapat yang kedua, supaya cepat saja, isbal itu terlarang jika dilakukan dengan kesombongan. Isbal terlarang jika dilakukan dengan kesombongan. Pendapat ini diusung oleh Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabila. Demikian juga pendapat ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Az-Zahabi. Mereka mengatakan bahwasannya yang terancam dengan api neraka adalah yang ada khuyala, ada sifat sombong dalam memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Maka dari hadis-hadis dan pendapat-pendapat ulama tadi yang kita katakan, ayuhal ikhwah, ana mengambil pendapat begini. Pertama, kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita membaca Sunan Abi Dawud, maka di dalam Sunan Abi Dawud ada satu kitab atau satu bab yang diberi judul dengan Babul Libas, Kitabul Libas. Kitab tentang pakaiannya Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Tidak ada seorang sahabat pun yang pakaiannya di bawah mata kaki, kecuali satu orang. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pun garis bawahi, Abu Bakar As-Siddiq melapor sama Nabi. Dia tidak diam-diam saja, Nabi tidak lihat saya kasih panjang pakaian. Dia melapor sama Nabi. Fahim tum hadza? Dia melapor. Beliau mengatakan, apakah aku termasuk orang yang terancam dengan api neraka disebabkan karena pakaianku menjulur ke bawah mata kaki? Sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, an inna thawbi yataraha illa an ata'ahadahu. Sesungguhnya pakaianku sering terjulur ke bawah kecuali aku selalu mengangkatnya. Maka ini menunjukkan bahwasannya usaha mengangkat pakaian sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Paham tum? Usaha mengangkat pakaian di atas mata kaki sudah dilakukan, tapi ternyata postur tubuh Abu Bakar itu kecil, bagian pinggulnya kecil, sehingga pakaian atau izarnya di bagian bawah seperti sarung kita selalu menjulur ke bawah. Illa an ata'ahadu, kecuali saya selalu menjaganya. Maka kita katakan bahwasannya terlepas dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, jika kita memakai pakaian di atas mata kaki, maka kita insya Allah
selalu berada dalam rel para nabi dan sahabat-sahabatnya. Begitulah pakaian mereka. Pakaian mereka selalu berada di atas mata kaki. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah ditusuk 3 tusukan dalam sholat subuhnya, sudah hampir meninggal, 3 hari 3 malam masih bertahan dengan 3 tusukan itu. Seorang pemuda datang kepada Umar bin Khattab untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Pakaiannya di bawah mata kaki. Umar bin Khattab sudah hampir meninggal. Dia panggil itu pemuda. Ya syabab, ya gulam, irfa' thawbak fa innahu adharu liqalbik wa anqa li thawbik. Wahai pemuda, angkat pakaianmu karena itu lebih mensucikan hatimu, membersihkan pakaianmu. Dan itu yang selalu dirasakan oleh ibu-ibu kita setelah kita angkat pakaian kita di atas mata kaki. Mereka katakan, dulu pakaian masih di bawah mata kaki, susah kita cuci pakaianmu. Tapi setelah diangkat ke atas mata kaki, alhamdulillah kita sudah tidak capek untuk mencuci bagian bawah celana panjang. Menunjukkan bahwasannya mengangkat pakaian di atas mata kaki adalah pakaian para sahabat, pakaian para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan di dalam hati, oh yang penting tidak sombong, yang penting tidak sombong. Tapi dengan kita mengetahui dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bisa jadi kita termasuk orang-orang yang sombong yang menolak hadis-hadis Nabi dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Hadis 15. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم. Hadis masih dalam adab makan dan minum. Kita dianjurkan untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ini merupakan sunnah dari Nabi SAW dan merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa. Menyelisihi sunnah Nabi SAW merupakan kerugian. Maka hendaknya kita makan dan minum dengan tangan kanan, sehingga insya Allah kita mendapatkan manfaat dari sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, dan juga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam makanan yang kita santap tersebut. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kita diperintahkan untuk menyelisihi akhlaknya syaitan. Syaitan juga makan dan minum karena mereka dari bangsa jin. Seperti kita manusia, kita juga makan dan minum. Hanya kita diperintahkan untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh syaitan agar supaya sifat-sifat syaitan tidak menjadi penguasa di dalam hati kita, dan jangan sampai sesering mungkin kita makan dengan tangan kiri, akhirnya kita seperti syaitan. Kita mengikuti dia sedikit demi sedikit, akhirnya kita ibarat syaitan di tengah-tengah manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis ke-16. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. Naam, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari tapi secara mu'allaq. Allaqahul Bukhari. Apa itu hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad, lalu langsung digantungkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sanadnya dibawa an fulan an fulan an fulan. Itu hadis mu'allaq. Tapi berdasarkan penelitian para ulama tentang hadis-hadis mu'allaq di dalam Sahih Bukhari, semua hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari adalah hadis-hadis yang sahih dan paling kurang dia adalah hasan lidzatihi. Hasan lidzatihi. Maka hadis ini adalah hadis yang hujjah di dalam agama kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhila." Perhatikan baik-baik, kita dilarang untuk saraf berlebih-lebihan, wa makhilah, dan sombong. Di dalam hal apa? Kul, dalam hal makan. Dalam hal minum, tidak boleh berlebihan. Dalam hal libas, berpakaian. Dalam hal tasaddaq, bersedekah. Makan, minum, pakaian, ini perkara-perkara dunia. Tapi tasaddaq, perkara akhirat, ibadah. Dalam perkara akhirat pun kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Tasaddaq
jika kita bersedekah, yang sedekah kita menyebabkan kemiskinan keluarga kita, maka itu sudah terlarang di dalam agama kita. Maka ukuran berlebih-lebihan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jika kita misalnya ada orang pekerja berat, makannya harus 2 piring. Karena dia pekerja berat, supaya dia kuat 2 piring makannya atau 3 piring bentuk gunung. Karena itulah kekuatannya. Tapi kalau ada mahasiswa tiba yang tidak pekerja berat, makan 3 piring dengan gunung yang luar biasa, maka ini sudah saraf, berlebih-lebihan. Maka ukuran berlebih-lebihan antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal adalah perkara yang dalam muamalah, hukum asalnya adalah mubah, tapi jika berlebih-lebihan tidak terlarang. Maka terlarang. Allah mengetahui mengharamkan sesuatu karena hikmah Allah melarang kita karena ada hikmah yang luar biasa di balik semua itu. Yang kelima, keharaman sesuatu bisa disebabkan karena beberapa aspek. Barang-barang di dunia ini, semua barang di dunia ini, penyebab keharamannya ada 3 aspek. Aspek yang pertama haram karena zatnya, seperti babi, khamr, anjing, dan yang lainnya. Ini haram karena zatnya. Yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Misalnya ayam. Ayam haram atau halal? Halal. Tapi kalau ayam itu dicuri, lalu dibuat ayam crispy, dia hasil curian. Tapi ayam crispy enak, tetap haram. Cara mendapatkannya tidak baik, tidak dibenarkan dalam syariat. Yang ketiga haram karena cara penggunaannya. Dan hadis ini menjelaskan haram dari sisi penggunaan. Haram dari sisi penggunaan yaitu kita berlebih-lebihan dalam harta yang kita miliki. Bersedekah berlebih-lebihan, apalagi tadi itu ilbas, dalam pakaian berlebih-lebihan, dan itu yang terlarang dalam agama kita jika kita berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakaian terindah kalian ketika ke masjid, namun wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Tetap di bagian akhir jangan kalian berlebih-lebihan. Wallahu taala alam. Dengan demikian bab 1 alhamdulillah kita sudah selesaikan. Kita menuju bab 2 10 menit. Insyaallah bab 2 selesai dalam 10 menit. Karena sampai 7.30 habis kita punya waktu. Bisa lewat sedikit? Bisa. Baik. Bisa sampai 7 berapa? 7.50. Nah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن يسأل له في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري. Bab ini diberi judul oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, wafat tahun 852 Hijriah, dengan judul Babul Birri Wassilah, bab kebaikan dan silaturahmi. Dalam bab ini akan disebutkan tentang bagaimana bentuk-bentuk kebaikan, bentuk silaturahmi kepada siapa saja orang-orang yang wajib untuk kita sambung silaturahmi dengan mereka. Hadis 17 merupakan hadis pertama dalam bab ini, menjelaskan man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia rajin menyambung silaturahim. Banyak pertanyaan tentang hadis ini, karena Allah telah menetapkan takdir matinya kita. Tapi kenapa dengan menyambung silaturahmi umur kita panjang? Apakah umur kita bisa ditambah? Apakah takdir kita bisa berubah dengan menyambung silaturahmi? Berikut jawabannya. Pertama tentang rezeki. Kelapangan rezeki adalah satu dambaan setiap insan. Orang yang dilapangkan rezekinya, maka dia akan selalu bahagia dalam kehidupannya. Fa amal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, karena dia enak dengan rezeki yang dia dapatkan. Namun sifat manusia, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana, banyak memprotes Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki. Maka di antara sebab-sebab lapangnya rezeki seorang manusia adalah dengan fal yasil rahimahu, hendaknya menyambung silaturahim. Di antara sebab dimudahkan rezeki adalah menyambung silaturahim. Dalil-dalilnya banyak dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd 21
dalam Sahih Muslim, ar-rahim mu'allaqatun bil arsy, sesungguhnya rasa kasih sayang itu tergantung di arsy-Nya Allah. Taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan menyambung umurnya. Barang siapa yang memutusku, maka Allah akan putuskan umurnya. Langsung saja kita masuk pada makna wa man ahabba an yubsatalahu fi yunsa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya. Makna panjang umur dengan menyambung silaturahmi ada dua. Ini disebutkan oleh Abdurrahman Al-Bassam, Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, jilid ke-6 halaman 251. Adalah di halaman sana kalau antum lihat. Kitab Tawdihul Ahkam. Makna yang pertama, jika seorang muslim menyambung silaturahmi, maka maknanya adalah makna majazi, bukan makna hakiki. Artinya apa? Yang ditambah itu bukan angka umurnya. Misalnya di antum atau kita sudah ditetapkan Allah kita akan hidup 63 tahun misalnya. Maka yang bertambah bukan 64, 65, bukan itu. Bukan angkanya, tapi yang bertambah adalah keberkahannya. Berkahnya umur bisa dirasakan dengan dekatnya seorang manusia kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Allah menghindarkan dia dari perkara yang sia-sia. Dahulunya dia pulang kampung masih duduk-duduk main gitar dengan kawan-kawannya di tepi-tepi jalan, tapi setelah dia mendapatkan hidayah, pulang kampung dia menjadi qudwah terbaik di tengah-tengah kawan-kawannya. Maka ada ringkasan waktu yang dia ambil untuk ibadah bagi dirinya. Itu keberkahan dalam hidupnya. Makna yang kedua adalah makna dipanjangkan rezeki secara hakiki. Makna hakiki, yaitu memang jika umurnya sudah ditetapkan 63 tahun, tapi dia adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, maka Allah panjangkan umurnya bertambah dari nominal 63, 64, 65 dan seterusnya. Disebabkan karena dia menyambung silaturahmi. Apakah umur bisa berubah? Jawabannya iya, umur bisa berubah. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang dinamakan dengan takdirun mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah Allah Subhanahu wa taala di setiap tahunnya, yaitu di malam Lailatul Qadar. Bagaimana itu ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Nah itu dia. Min kulli amr. Para malaikat turun ke muka bumi untuk menuliskan takdir-takdir baru pada malam hari itu. Maka perubahan-perubahan takdir disebabkan karena menyambung silaturahmi akan terjadi pada malam hari itu. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk menjaga malam Lailatul Qadar sebagai malam yang mulia di setiap tahunnya yang hanya berada di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadis berikutnya. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi antum lihat la yadkhulul jannata qati'un itu di dalam kurung. Bagaimana di buku antum? Qati'un di dalam kurung. Di cetakan antum. La yadkhulul jannata qati'un. Kemudian kata yang di sampingnya yakni qati'ur rahimin, tidak di dalam kurung. Gitu ya, bukan tuh. Kenapa demikian? Karena yakni qati'ur rahimin itu bukan sabda Nabi. Tapi itu adalah perkataan perawi hadis ini, yaitu Sufyan bin Uyainah. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Saleh. Abdullah bin Fauzan, afwan. Abdullah bin Fauzan di dalam kitabnya Minhatul Allam. Dalam kitab Minhatul Allam beliau menyebutkan bahwasannya kalimat belakang yakni qati'ur rahimin adalah tafsiran dari Sufyan bin Uyainah. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, sampai situ titik sabda Rasul. Lalu Sufyan bin Uyainah untuk menjelaskan apa itu qati'. Qati' kan memutus ya. Memutus apa maksudnya? Maka Sufyan bin Uyainah menjelaskan kalimat setelahnya yakni qati'ur rahimin. Hadis ini menjelaskan bahaya memutus silaturahmi antara kaum muslimin. Maka memutus silaturahmi bahayanya adalah bisa merenggangkan kasih sayang persatuan di antara kaum muslimin, mulai dari tatanan masyarakat terkecil, yaitu
keluarga kita, hendaknya kita sambung silaturahmi di dalamnya. Dengan menyambung silaturahmi, maka kekuatan keluarga akan terbentuk, rasa cinta, mencintai, kasih mengasihi di dalam keluarga akan menjadi kuat, sehingga masyarakat, jika semua keluarganya seperti itu, masyarakat itu akan kuat. Dan yang kita cita-citakan adalah izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan muslimin, dan itu dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari keluarga yang Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita untuk jangan memutus silaturahmi. Karena terputusnya silaturahmi akan merenggangkan kasih sayang dan kekuatan keluarga, sehingga akan menjadikan kelemahan di tengah-tengah kaum muslimin. Itulah yang kita lihat sekarang. Saudara-saudara kita dibantai di Palestina, ternyata negara-negara Arab, negara-negara Islam yang lainnya diam, karena seakan-akan kita sudah qati'ur rahim. Kita sudah dipisah negara-negara kita dengan bendera-bendera yang berbeda-beda, padahal dahulu kita masih berada di bawah naungan kekhilafahan Islam. Waliyadzubillah. Siapakah sanak kerabat yang wajib untuk kita sambung silaturahmi? Banyak pendapat ulama, tapi yang dirajihkan oleh para ulama kita, yaitu semua keluarga kita, baik keluarga yang ada hubungan nasabnya dengan kita, atau keluarga yang ada hubungan warisan dengan kita, atau keluarga yang tidak ada hubungan warisan dengan kita, maka semua mereka wajib untuk kita sambung silaturahmi, dan memutuskan silaturahmi dengan mereka adalah dosa. Bagaimana jika kita sudah berusaha menyambung silaturahmi, tapi keluarga yang disambung itu memutus silaturahmi? Maka ada seorang sahabat yang pernah melapor kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innali qarabatun asiluhum wa yaqta'unani. Wahai Rasulullah, aku sudah berusaha berbuat baik kepada keluargaku, tapi mereka yaqta'unani, mereka putus hubungan kekerabatan denganku. Wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku sudah berusaha berbuat baik pada mereka, tapi mereka balas dengan keburukan. Wa ahlum anhum wa yajhaluna an aliyya. Faqala, Rasulullah SAW mengatakan, la in kunta kama qulta, jika hal yang engkau katakan itu benar, faka'annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalika. Jika benar apa yang kau katakan, maka kamu seperti memberi makan kepada mereka debu panas. Maksudnya, perbuatan baik kita lalu mereka balas dengan keburukan akan menjadi debu panas dalam kehidupan mereka yang membakar semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri mereka. Waliyadzubillah. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu bersamamu, begitu kata Nabi SAW kepada sahabat yang menyambung silaturahmi tapi keluarganya tidak menyambung silaturahmi dengannya. Hadis 19. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini ayuhal ikhwah ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, kurang lebih 6 hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, durhaka kepada orang tua, di halaman 9-nya. Halaman 9. Durhaka kepada orang tua, membunuh anak, uququl ummahat, wa wa'dal banat, membunuh anak, wa man'an wahat, tidak melaksanakan kewajiban tapi banyak menuntut. Itu man'an wahati. Ada kewajibannya dia tidak laksanakan, tapi ketika ada haknya dia banyak menuntut. Wa kariha lakum qila wa qal, banyak menukil perkataan manusia, qila wa qala, qala fulan kada wa qala fulan kada. Kemudian kasratus su'al, banyak bertanya dalam hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau banyak bertanya dalam hal yang bermanfaat boleh. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Kita ambil satu-satu. Durhaka kepada orang tua adalah perkara yang terlarang dalam agama Islam, bahkan dia termasuk kabirun min kabairid dzunub. Karena level berbaik kepada orang tua itu setelah tauhid kepada Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Qadara rabbuka alla ta'budu itu tauhid. Wa bil walidaini ihsan nomor 2, langsung berbakti kepada orang tua. Maka berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya, dan jika ditinggalkan atau kita berbuat buruk kepada orang tua, maka dia akan menjadi keburukan. Bahkan di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, fala taqul lahuma imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Apa itu uffin? Uffin itu adalah nafas yang keluar ketika tubuh kita lelah mengangkat sesuatu. Itu uffin.
Ketika ada orang tua yang perlu kita angkat misalnya galon, habis sampai di atas tempat galon itu, lalu kita duduk bernapas, napas capek, itulah ufin yang Allah larang kita melakukannya di hadapan orang tua. Apalagi lebih dari itu. Fala taqul lahuma uffin, kita bernapas capek, angkat galon, tidak boleh dikasih dengar sama orang tua. Yarhamukallah. Nah. Itu yang pertama. Kita lanjut saja. Kemudian yang kedua adalah wa'da banat, membunuh anak. Al-banat jamak min bintun. Sebenarnya hadis ini menunjukkan bintun, banatun, tapi sebenarnya maknanya yashmalu jami' al-abna, sawa'un kana dzakaran au untha. Membunuh anak. Membunuh anak ini ayuhal ikhwah ada di zaman jahiliyah. Dahulu kala mereka membunuh anak-anak mereka jika anak mereka yang dilahirkan adalah anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nahl 58-59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Seorang bapak yang diberitakan anaknya yang lahir adalah perempuan, dia malu karena dalam adat kebiasaan orang Arab anak perempuan itu seperti binatang. Dia hanya menyusahkan orang tuanya, dia dicarikan makan untuk dia, sementara tempatnya hanya di dalam rumah saja. Itu perempuan dahulu kala di dalam kebiasaan jahiliyah. Jadi dia tidak ubahnya seperti hewan. Karena mereka malu, maka ayumsikuhu ala hun, apakah dia merawat anak perempuan itu tapi hunin terhina, am yadussuhu fit turab, atau dia tanam langsung itu anak. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jika anak yang ditanam hidup-hidup akan ditanya Allah Subhanahu wa taala bi ayyi dzambin qutilat, apa dosa yang menyebabkan dia terbunuh. Begitulah anak-anak di akhirat nanti, semua anak-anak Palestina yang dibunuh dengan tanpa hak yang benar. Semua mereka akan ditanya wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kemudian kita bawa hal ini ke zaman kita sekarang. Masih adakah pembunuhan anak di zaman kita sekarang? Banyak. Pembunuhan anak di zaman kita sekarang perlu kita lihat kepada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah disebabkan karena pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan. Karena seorang laki-laki menganggap remeh pacaran, dia berpacaran dengan seorang perempuan, menganggap remeh chatting-chattingan, dia melakukan hubungan yang tidak dihalalkan di dalam Islam, maka dengan chatting-chattingan dan pacaran yang diawali dengan hal-hal yang biasa-biasa saja mereka, lalu berpacaran itu dilanjutkan dengan pertemuan dilanjutkan dengan perzinahan, hamil itu perempuan, malu mereka. Untuk diketahui masyarakat secara umum, agar menutupi rasa malu itu, maka itu anak di dalam perut digugurkan. Itulah pembunuhan anak di zaman kita sekarang, ayuhal ikhwah. Jangan hanya kita lihat kesalahannya pas digugurkan itu anak. Jangan kita hanya lihat kesalahannya, kasihan itu bayi disimpan hanya di kantongan kresek saja, baru dibuang di samping sungai. Jangan hanya lihat itu. Lihat latar belakangnya. Pergaulan bebas yang sudah luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin, waliyadzubillah. Ingatkan adik-adik kalau mereka masih pacaran. Ingatkan dirinya kita sendiri kalau kita masih pacaran. Kalau masih ada talib istiba yang masih pacaran, maka lebih baik dia mengundurkan diri. Karena itu tidak sesuai dengan akhlak seorang muslim. Takutlah dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam membahas tentang perzinahan, Allah tidak katakan tentang secara eksplisit tentang perzinahan, tapi Allah mengatakan wala taqrabu az-zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kenapa taqrabu? Karena perbuatan zina tidak akan terjadi kecuali ada al-qurbu ilaihi, wal qurbu ilaihi hiya khutuwatu syaitan. Wal khutuwatu syaitan tabda minal jawal. Tabda minal jawal, min chatting-chattingan wa WhatsAppan wa ghairu dzalika wa yakunu bidzalika wal iyad billah ma nakhafu. Wal iyad. Selanjutnya, tidak melaksanakan kewajiban, banyak menukil perkataan manusia, banyak bertanya, ini sepanjang sebenarnya. Tidak melaksanakan kewajiban maksudnya ini orang yang
dia punya kewajiban tapi dia tidak laksanakan, tapi ketika datang haknya, datang waktu terima gaji, dia yang paling banyak meminta. Banyak menukil perkataan manusia dalam hal-hal yang sia-sia. Adapun menukil perkataan para ulama, maka ini dibolehkan dalam Islam. Yang ketiga adalah yang berikutnya, yang ke berapa itu, 5, adalah banyak bertanya. Yang tadi kita katakan banyak bertanya adalah dalam hal yang tidak bermanfaat. Adapun bertanya dalam hal bermanfaat dibolehkan. Yang terakhir menyia-nyiakan harta. Ini yang tadi kita bahas di hadis yang terakhir tadi, hadis ke-16, yaitu menyia-nyiakan harta dalam hal yang sia-sia. Kita punya harta, kita hanya menggunakan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka itu terlarang dalam agama kita. Allah. Lanjut. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. Hadis ini masih membahas tentang keridhaan orang tua, menunjukkan akan pentingnya bakti kita kepada orang tua. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, salah satu pintu surga adalah bakti kita kepada orang tua. Hadis riwayat Muslim. Raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun. Celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Jadi bulan suci Ramadan, Rasulullah naik di atas mimbar, setiap tangganya Rasul bilang raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun. Setelah Rasulullah selesai khutbahnya turun, para sahabat bertanya, apa maksud anda wahai Rasulullah tadi itu? Celakalah seseorang, celakalah seseorang. Rasulullah mengatakan, man adraka abawaihi indal kibar. Barang siapa yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, ahadahuma au kilaihima, salah satu atau keduanya, falam yadkhulil jannah. Tapi baktinya dia kepada orang tua itu dia sia-siakan, dia tidak lakukan, maka hal itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Sudah tua orang tuanya, dia enggan untuk berbakti, maka dia tidak masuk ke dalam surga disebabkan karena tidak berbaktinya dia kepada orang tua. Maka berbakti kepada orang tua adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Bahkan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta diizinkan jihad fisabilillah. Dia mengatakan ja'a rajulun, dan Abdullah bin Umar Amr dia mengatakan ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Seorang laki-laki datang kepada Nabi minta izin untuk berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidaka?" Orang tua Anda masih hidup? Dia mengatakan, "Na'am." Qala fa fihima fajahid. Maka berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Jangan ikut jihad kita. Karena Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya orang tua laki-laki itu sudah tua renta, tidak ada yang jaga orang tuanya kalau laki-laki itu pergi berjihad. Maka Rasulullah SAW anjurkan dia untuk berjihad dengan berbakti pada orang tuanya. Orang tua adalah orang yang terbaik dalam kehidupan kita, ayyuhal ikhwah. Tidak ada orang yang lebih baik dari orang tua kita. Walaupun ada seorang anak yang tidak mengenal bapaknya atau ibunya dalam kehidupannya, sungguhnya 9 bulan 10 hari di dalam kandungan ibu sudah cukup menjadikan seorang ibu adalah seorang wanita yang sangat baik terhadap kandungannya. Maka hendaknya kita berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai kita sia-siakan mereka ketika mereka telah tiada. Akan datang satu hari ketika di HP kita masih tertulis mama, bapak, lalu kita tekan nama itu untuk menghubungi mereka, mereka sudah tiada. Akan ada datang hari seperti itu. Penyesalan demi penyesalan, kita ingin berbicara dengan mereka, namun suara mereka di balik HP itu sudah tiada. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Taib, ba'dahu. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. Anjuran menghormati tetangga. Kenapa kita harus menghormati tetangga? Karena di antara salah satu ketenangan hidup adalah baiknya tetangga. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara yang akan menenangkan kehidupan seseorang, yaitu al-baitul wasi', rumah yang luas, wal markabul layyin, dan kendaraan yang baik, wal jarus salih, dan tetangga yang baik. Kalau 3 hal ini sudah terpenuhi dalam kehidupan seorang manusia, maka dia akan hidup bahagia. Tapi kalau dia punya 2 hal, rumah luas, kendaraan bagus, tapi tetangganya mengusik, maka tidak akan tenang kehidupannya. Oleh karena itu kita diperintahkan Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga,
Moga-moga perbuatan baik kita dibalas kebaikan oleh tetangga kita. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun. Seseorang tidak sempurna keimanannya hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi atau yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaihi. Di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga agar supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat dalam kehidupan mereka, seperti yang tadi kita bahas, menjaga kekerabatan dalam keluarga, menyambung silaturahmi akan memperkuat keluarga, menjaga kekerabatan dengan tetangga akan memperkuat tatanan masyarakat, dan insya Allah dengan kekuatan keluarga, dengan kekuatan hidup bertetangga, maka kaum muslimin akan mencapai kejayaannya insya Allah Ta'ala. Nah, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزاني خليلة جارك متفق عليه. Dalam hadis ini ada 3 perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa yang pertama ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah. Dan para sahabat ketika bertanya, tujuan mereka adalah mengamalkan apa yang mereka tanyakan, bukan hanya bertanya sekedar keilmuan di dalam otak. Kita bisa jawab soal ujian, ilmu kita banyak, mumtaz di dalam ikhtibar, tapi tidak ada pengamalan, sama dengan kosong dalam kehidupan kita. Maka tujuan dari pertanyaan belajar adalah untuk beramal. Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, berbuat syirik kepada Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Dan ini perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam dan dosanya terancam tidak diampunkan. Fa innahu may yusyrik billah innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian dosa yang kedua adalah membunuh anak, antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Adakah orang tua yang tega membunuh anaknya? Iya, ada. Tadi di surah An-Nahl 57-58 disebabkan karena rasa malunya mereka memiliki anak perempuan. Di zaman kita ada, yaitu pembunuhan secara aborsi terhadap anak-anak yang mereka malu anak itu akan terlahir di dunia, atau perempuan malu akan kelihatan perutnya membesar bulan demi bulan, waliyadzubillah, disebabkan karena perzinahan. Dosa yang ketiga adalah berzina, antuzania bihalilati jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu, Kenapa Nabi menyebutkan istri tetangga? Karena perzinahan itu disebabkan karena kedekatan. Tidak mungkin seorang laki-laki berzina dengan perempuan yang ada di luar dari kawasan kehidupannya. Karena saking seringnya bertemu, misalnya seorang tetangga dengan tetangga, seringnya bertatap-tatapan, tidak menjaga pandangan, saling chatting-chattingan, walaupun dia di tempat yang lain, maka itu adalah mukaddimah dari perzinahan, waliyadzubillah, yang harusnya kita sebagai talibul ilm banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dijaga dari hal seperti ini. Naam. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قيل وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kita dilarang untuk mencaci maki orang atau orang tua. Para sahabat mengatakan, adakah anak yang rela mencaci maki orang tuanya? Ini di zaman sahabat Nabi, sesuatu yang tidak masuk akal. Ada seorang manusia yang mencaci maki orang tuanya. Tapi di zaman kita sekarang bukan sesuatu yang jarang. Bahkan banyak anak-anak yang mencaci maki orang tuanya, waliyadzubillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, ada anak yang mencaci maki orang tuanya, yaitu dengan cara dia mencaci maki orang tua orang lain. Lalu orang lain itu membalas caci makian itu dengan mencaci orang tuanya dia sendiri. Maka terhinanya orang tuanya disebabkan karena perbuatannya. Fahim tuh? Terhinanya orang tuanya, dimakinya orang tuanya karena disebabkan karena dia duluan memaki. Nah, maka diambil faidah dari hadis ini, terlarang seorang muslim untuk menghinakan orang tuanya, baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung dia menghinakan orang tuanya sehingga masyarakat di sekitarnya mencaci maki orang tuanya, misalnya dengan sesuatu yang terhina dalam kehidupannya. Atau yang kedua, secara tidak langsung,
secara tidak langsung, yaitu dengan akhlaknya. Akhlaknya tidak terpuji, akhlaknya selalu terhina. Maka tetangga-tetangganya mengatakan, anak si fulan itu begini-begini, anak itu si fulan itu begini-begini. Akhirnya kasihan orang tuanya seakan-akan tersingkir dari kehidupan masyarakat disebabkan karena perbuatan anak tersebut. Waliyadzubillah. Nah, وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. hadis masih sama, yaitu larangan saling membenci di atas 3 hari. Kita di dalam Islam memang dihormati kita punya perasaan sebagai manusia. Jika kita dihinakan, maka pasti di dalam hati kita akan ada gejolak kemarahan. Tapi ternyata gejolak kemarahan itu dibatasi oleh syariat kita 3 hari. Tidak boleh kita marah lebih dari 3 hari. Kita terhina, kita tersingkirkan disebabkan karena cacian makian orang. Kita bilang, saya tidak melakukan itu, tapi dia tetap menghina kita. Maka kita boleh membencinya selama 3 hari. Tapi setelah dari itu, kita dilarang untuk membenci sesama kaum muslimin. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Rasulullah menyebutkan obatnya supaya kita hilang itu rasa hasad di dalam hati, yaitu dengan salam. Walaupun kita marah sama orang itu, tapi kita duluan memberi salam. Khairuhuma, yang terbaik dari 2 orang berseteru adalah yang duluan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أخرجه البخاري. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menganalogikan, menyamakan semua kebaikan dengan sedekah. Kenapa sebuah kebaikan dianalogikan dengan sedekah? Karena ternyata sedekah itu dimensinya atau pahalanya, pertama dia mendapatkan dia sendiri. Yang menyedekahkan dia dapat pahala dia sendiri. Kemudian dimensi kebaikannya adalah didapatkan oleh orang lain. Orang lain bisa mendapatkan kebaikan dari sedekah tersebut. Maka semua kebaikan, kullu ma'rufin mithlus sadaqah. Kullu ma'rufin mithlus sadaqah, yakni fil ajri wa fil athar. Dalam pahalanya dan dalam dampaknya. Kita senyum, kebaikan bagi kita yaitu dapat pahala. Kebaikan bagi orang lain akan mendapat ketenangan dalam hidupnya disebabkan kesenyum yang kita sampaikan. 6. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أخرجه مسلم. Kebaikan, la tahqirna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau menganggap remeh satu kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, tadi yang kita sebutkan. Bahwasanya ada seorang wanita, kalau di dalam Sahih Bukhari bukan wanita, laki-laki. Dia adalah seorang laki-laki yang pezina. Lalu disebabkan karena dia mengambil air di dalam sumur untuk diberikan minum kepada seekor anjing, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya. Walaupun itu hanya dengan kebaikan memberi minum kepada seekor anjing. Apalagi memberi minum kepada sesama manusia sama-sama dengan kita. Maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walaupun itu hanya dengan secercah senyum yang kita berikan kepada saudara kita, walaupun itu hanya dengan bantuan uang, misalnya 10.000, 15.000 yang kita berikan untuk meringankan beban saudara kita, semua kebaikan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أخرجه مسلم. Saking pentingnya adab bertetangga, Rasulullah SAW masih menjelaskan di dalam hadis ini anjuran memperhatikan tetangga. Salah satu hal memperhatikan tetangga adalah berbagi hadiah sesama kita. Tapi jangan berbagi hadiah kepada istri tetangga, kepada tetangga yang laki-laki. Nah, idza tabaqta marakatan, jika engkau memasak satu masakan, fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya. Kalau kita di Makassar, apa yang banyak kuahnya ini? Coto dan konro dan palu basah. Perbanyak kuahnya. Kalau banyak kuahnya tapi sedikit bumbunya, maka akan hambar rasanya. Berarti perbanyak kuahnya, perbanyak bumbunya supaya enak. Wa ta'ahad jiranaka, berbagilah kepada tetanggamu. Berbuat baik kepada tetangga bukan hanya dengan makanan, bisa dengan yang lainnya. Yang penting hal itu tidak menurunkan harkat dan martabat tetangga. Dengan demikian kita bisa menjaga kesolidan di antara kehidupan sosial kita dengan tetangga, dan bisa kita menjaga kekuatan kaum muslimin dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.
Nah, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم. kata kuncinya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Selama kita menjaga persaudaraan kita bersama dengan kaum muslimin, maka Allah pun akan selalu menjaga kita dalam kehidupan kita. Bahkan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang meringankan keringanan saudaranya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah, Allah akan ringankan sebagai balasan baginya semua rasa-rasa keberatan di akhirat nanti. Ketahuilah ayuhal ikhwah, keberatan atau kehingar-bingaran kehidupan akhirat lebih menakutkan daripada apa yang kita bayangkan hari ini. Di akhirat nanti seorang ayah berani untuk mengorbankan anaknya hanya supaya dirinya masuk surga. Seorang ayah berani untuk mengorbankan anaknya agar dirinya masuk ke dalam surga. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dalam ayat yang lain, yuwassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Dia siap untuk mengorbankan anak-anaknya demi keselamatan dirinya. Maka di akhirat nanti kehidupan kita atau hal-hal cobaan yang akan kita hadapi di akhirat nanti sangat menakutkan. Hendaknya kita di dunia sedikit demi sedikit meringankan beban di akhirat, yaitu dengan meringankan beban-beban saudara kita. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Fadal. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ini yang tadi kita sebutkan ayuhal ikhwah. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka insya Allah dia akan selalu mendapatkan kiriman pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan Rasulullah SAW sampai hari ini dapat pahala terus, karena sumber ajaran pertama adalah Muhammad SAW. Semua hadis yang kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pahalanya mengalir sama Abu Hurairah di dalam kuburan. Tapi bukan hanya sebatas Abu Hurairah, tapi Fail bin Amr ad-Dawsi, orang yang berjasa dalam Islamnya Abu Hurairah, pun terkirim pahala kepadanya. Disebabkan karena man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Jangan sampai kita menganggap remeh satu kebaikan, walaupun hanya mengajak saudara kita, teman-teman SMA kita dulu, yang belum tertarbiyah, ajak mereka tarbiyah. Yang belum mengenal Islam, ajak mereka untuk mengenal Islam. Kita punya HP, kita bisa kirim ceramah-ceramah ustadz-ustadz di YouTube untuk saudara-saudara kita yang dulu sekelas akrab dengan kita, dia belum bertarbiyah, dia belum dekat dengan agama. Kirimkan kebaikan kepada mereka. Jika dia mendapatkan hidayah disebabkan karena kita, maka falahu mislu ajri fa'ili. Kita akan mendapatkan pahala seperti apa yang diamalkan. Yang terakhir, وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه البيهقي. hadis ini menyebutkan 3 sikap mulia seorang muslim dalam kehidupannya sebagai manusia sosial. Kita hidup di dunia ini bukan hanya kita sendiri, ayuhal ikhwah. Kita hidup bersama dengan manusia-manusia yang lain. Manusia yang lain butuh bantuan dari kita, sebagaimana kita juga butuh bantuan dari manusia yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, man ista'adzakum billahi fa'idzuhu. Jika ada orang yang meminta perlindungan kepada kalian, berikanlah dia perlindungan. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu. Jika mereka meminta sesuatu materi kepada kalian, berikanlah jika kalian punya kemampuan. Wa man ataikum ma'rufan fakafi'uh. Jika dia memberikan kebaikan kepada kalian, usahakan balas kebaikan itu dengan yang lebih baik atau yang lebih terbaik. Fa in lam tajidu, jika tidak ada kebaikan yang bisa kalian balas kepada orang itu, fad'u lahu, maka doakan baginya. Misalnya ada kawan kita memberikan kita hadiah, makanan misalnya. Lalu kita tidak bisa balas karena belum ada uang yang dikirim dari kampung. Maka kebaikan yang paling rendah untuk kita balas kepada kawan kita itu adalah dengan mendoakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan sebaik-baiknya. Jazakallahu khairan.
Dengan hal seperti itu, maka kekuatan kaum muslimin akan terjaga, kekerabatan antara sesama saudara-saudara dan ikhwah-ikhwah yang tinggal di Sakan akan terjalin dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dengan sama-sama kita menjaga kekerabatan kita, Islam akan menjadi jaya insya Allah ke depan. Semakin kita kuat, semakin jaya Islam ke depan insya Allah ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan 30 hadis dengan cara yang cepat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.